Selamat siang, Assalamualaikum Bang Dharma. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wardah. Iya, tadi seperti kita dengar pada berita sebelumnya bahwa Menteri Pertanian ini tetap menegaskan bahwa kita tetap akan mengimpor beras nih, meski volumenya kecil ini. Iya. Gimana nih Bang? Iya, kalau kita compare murni dengan beberapa pernyataan beberapa waktu yang lalu kan sebenarnya di expose kita surplus ya, kurang lebih 3 juta ton beras. Dan waktu itu sudah ada inisiatif untuk mengekspor, saya katakan saya tidak setuju. Karena itu belumlah surplus yang konstan ataupun mencukupi. Tapi memang ini saya menangkap kan ada progres lah. Kita objektif, Menteri Pertanian dan Kabulok kita juga berikhtiar. Contohnya pada saat panen kan kemarin juga banyak yang gabahnya kurang bagus kan karena faktor cuaca, tapi Bulog kita push untuk menyerap itu. Jadi sebatas itu bisa dipertanggungjawabkan antara keberadaan ketersediaan produk domestik dengan impor itu bisa balance, itu tidak ada masalah. Cuma yang harus kita kritisi di sini adalah dalam pelaksanaannya. Apa betul dalam ini kita harus ada rekapitulasi totally dari yang sekarang yang sudah panen dan yang akan panen produksi domestik itu berapa jumlahnya. Kita compare dengan kebutuhan basic pangan masyarakat kita. Kalau sudah kita identifikasi secara final, baru kita bisa tetapkan berapa besar kita impor. Jadi saya pikir prinsip-prinsip itu dulu, dan pada akhirnya ini harus ada ya transparansi dari pemangku atau pelaksana keputusan, dalam hal ini pemerintah tentunya. Ya, dalam artian di sini kan impor bukan berarti tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri itu sendiri kan ini Bang. Dan memang kan ekspor bisa dilakukan kalau memang sudah over kita. Domestik memang sudah ya terpenuhi. Impor dalam arti dia hanya untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan. Kita toleran hanya sebatas itu. Dan yang terpenting adalah berapa jumlah persentasenya begitu? Berapa persentase saya katakan tadi, makanya identifikasi total dulu. Yang memang kita sudah mampu, produksi dalam negerinya seperti apa, baru ketahuan kekurangannya. Misalnya kita butuhnya 60 juta ton. Terus ternyata produksi lokal kita, domestik kita baru 40 juta ton. Berarti sisanya baru boleh. Itu pun kalau 20 ton plus cadangan. Tapi tetap saya selalu dalam kita rapat kerja mempush menteri, bulog segala macam itu dengan sistem dan keputusan yang kita ambil dan kita implementasikan dalam rancangan ataupun sudah kemudian menjadi APBN itu tetap meningkatkan produksi domestik. Hatta soal ini tadi juga di koran saya lihat dari Gubernur Sulawesi Selatan kita dikatakan dia meningkatkan pangan dan juga bertargetkan kemarin sudah 1,2 juta ton, dia ingin dan jadi mungkin bisa 2 juta. Ini, ya. Tapi saya katakan, hatta untuk soal bibitnya saja kita tetap mengkritisi hibrida. Misalnya saya bilang artinya kita push karena kita sudah buktikan produksi dalam negeri, Sangyang Sri dan lain-lain, Bapeten itu mampu melakukan memproduksi bibit-bibit yang unggul. Iya, dalam arti produksi dalam negeri pun tetap kita prioritaskan bibitnya pun, pupuknya pun dalam negeri. Tapi bagaimana di beberapa area nih kembali nih mengalami kekeringan ini Bang Dharma? Ya. Belum lagi Bulog memang belum bisa memenuhi target pencapaian ini untuk kebutuhan. Dulu saya lihat ini kan satu memang kecekatan pemangku, pengambil keputusan ya, pemerintah dalam hal ini memang nggak bisa juga sedemikian lugasnya, ditambah memang kultur dari masyarakatnya sendiri yang memang kadang-kadang kalau dia sudah terbiasa itu dia ya manusiawi kan terhadap sesuatu yang baru kita cenderung a priori, itu sudah teorinya seperti itu. Nah oleh karena itu memang harus terus ada minimalisasi gap informasi dan tujuan antara pemerintah dengan masyarakat. Contohnya untuk kasus di Kabupaten Serang kita ada lakukan studi kasus dan percontohan. Misalnya di titik di Serang Timur itu kekeringan dan itu menahun dan mengulang. Terus menerus ya? Kemarin kita push supaya ada program, ada pompa dan apa itu. Walaupun sangat sederhana dengan pipa plastik, dengan pompa dari kali itu sudah dicoba dalam 1-2 desa. Sekarang setengah ini kita lakukan percobaan. Kalau memang itu efektif, konkret berarti bisa. Gitu. Cuma lagi-lagi memang konsentrasi kita dalam menentukan skala prioritas terkadang bisa tergoyahkan oleh kepentingan-kepentingan praktis. Nah ini dimanapun dia sebagai legislator, dia sebagai eksekutif, ujung-ujungnya transparansi, integritas tadi. Saya lihat sudah mulai ada koordinasi yang baik, walaupun kita masih agak-agak bawel sama Kabulok kita. Bawel masalah apa ini Bang Dharma?
Ya, kita kritisi dengan Pak Anton sekalipun, saya pernah bantah, ternyata di Pandeglang gagal tuh hibrida. Karena dia butuh intensitas air, apa semua pengamatan, pelaksanaan yang sedemikian disiplin. Budaya masyarakat kita belum terbiasa betul dengan kedisiplinan yang tinggi seperti itu. Oh, dia bilang ini saya turun ke lapangan dalam reses dan apa kita buktikan ada temuannya. Ini selalu fungsi-fungsi kita untuk selalu sebagai dalam pengawasan dan antisipasi sebelum kejadian. Baik, tapi sebenarnya kenapa nih harus memaksakan menggunakan seperti bibit ini untuk hibrida ini, Bang Dharma? Ya, itu kita pernah tempur lah, kita pernah ini, cuma ada titik-titik kompromi. Saya katakan pada akhirnya kan toh saya dengar dari Dirut Sang Hyang Sri langsung bahwa bibit-bibit impor pun mereka akhirnya diproduksi di sini. Karena saya bilang, saya pernah kritisi dalam rapat kerja, perlu Anda catat, saya bilang Pak Menteri, Pak Direktur, saya dengar itu hasil dari panenan itu tidak bisa lagi digunakan untuk bibit. Tapi ini juga tentu tantangan nih bagi bibit-bibit dalam negeri ini untuk memperbaiki. Dan terbukti juga nggak salah itu. Jadi saya bilang salah kalau dibilang bahwa produksi ataupun bibit, kualitas bibit dalam negeri itu kalah dengan asing. Enggak tuh. Saya bisa bilang waktu itu dalam itu ada Makongga, ada Mira 2, itu terbukti di Blora, ya itu berhasil. Tapi ini kembali masalah kekeringan ini yang melanda beberapa wilayah ini, Bang. Sepertinya harus seperti apa ini untuk manajemen yang dilakukan? Ya, ini antisipasi kurang sigap. Misalnya kan sudah tahu tren setiap tahunnya, musim keringnya, kapan dia curah, kapan dia kurang. Seharusnya pada saat curah ya ditampung dong. Yang kedua, dicari pada saat curah hujan baik, apa semua, jangan sampai banjir, kemudian ditampung. Ya sebenarnya saya bilang tadi, distribusi. Jadi ketersediaan airnya, terus juga pendistribusiannya, dan akses terhadap air itu. Sembari saat yang sama, dilakukan penyuluhan-penyuluhan kepada petaninya. Bahwa misalnya dalam hal ini kasus di Jember, di daerah Pantura ini, ada berapa titik yang misalnya dia kurang tepat untuk menanam. Bisa di Jawa Barat ya seperti menanam padi ya, Bang ya. Dari seperti kawan saya itu dari Ketua Tani Nelayan Andalan Ciamis Cecep ini kan, ya memang kita turun lah ya. Nah, tapi kan perlu diberi tahap demi tahap kepada petani, misalnya daerah ini kurang tepat misalnya, atau kalau dia mau tetap tanam padi karena supaya melengkapi semua, tanamlah padi yang misalnya tidak begitu banyak membutuhkan air. Misalkan ada varietas-varietas tertentu, bibitnya seperti itu, saya bilang. Tapi nih Bang Dharma, masalah pangan ini yang juga menjadi krisis ini secara global memang sudah mendunia ini. Jadi bukan hanya masalah di dalam negeri saja yang terancam, tapi juga memang sudah ini mendunia, memang mengglobal, bahkan karena memang efek krisis energi di dunia ini imbas. Ya cuman selalu melulu dalam krisis ekonomi Indonesia selalu tertinggal dalam penyelesaiannya. Juga dalam ini krisis energi berakibatnya ke krisis pangan. Kenapa saya bilang begitu? Contohnya saja Cina itu pengekspor jagung paling besar. Gitu kan, kedelai apa segala macam. Kedelai itu dari Amerika. Tapi sekarang karena faktor energi seperti yang fosil seperti selama ini konvensional kita gunakan sudah semakin mahal, mereka beralih, dan itu akibatnya bahan-bahan pangan, bahan-bahan produksi termasuk tempe, kita sempat goncang kemarin, bangsa sebesar ini goncang karena tempe itu terganggu. Dan negara sendiri sekarang Cina, dia pengekspor terbesar, tiba-tiba dia menstop ekspornya. Bayangkan, dan Indonesia adalah sangat tergantung. Mau tidak mau kita harus bertumpu kepada kemampuan bangsa ini sendiri. Jadi memang harus switchingnya sudah bukan setahap-setahap, tapi memang sudah harus radikal. Yang dibutuhkan itu sekarang. Tapi ada juga yang mempermasalahkan penggunaan biofuel ini sendiri nih Bang, karena energi alternatif ini bahan bakunya sendiri kan harus dari komoditas pertanian, itu juga nih yang pengaruhi nih berbagai krisis. Ya suka tidak suka, karena memang pasti minyak fosil itu kan pasti akan habis, gitu kan. Dan catat, memang negara-negara besar itu kan mereka punya, tapi sekarang lihat negara sebesar Amerika pun dia merubah kebijakannya. Dia biasanya mengekspor, dan mereka sekarang mengekspor juga mulai mengintensifkan soal biofuel. Baik, ke depan apa yang harus dilakukan Bulog ini, Bang? Ya, kalau Bulog dia Bulog tetap dia harus berkoordinasi baik dengan Deptan dalam proses itu. Dia tetap harus menjaga stabilitas. Oke, saya bilang asal transparansinya ada, ya sistemnya mendukung. Mereka harus transparan, nggak bisa dia bilang ini ya stok inventorinya mana, buktikan sama kita. Sistemnya harus IT-nya mendukung, kemauan mereka mendukung, teknologinya mendukung. Misalnya kita kritisi UPGB, unit
penggilingan gabah di daerah itu kan kapasitasnya kemarin asal project approach saja. Kapasitasnya terlalu besar sehingga tidak tercover kalau dioperasionalkan. Skala ekonomisnya tidak tercapai, yaitu harus dimodifikasi. Nah, kemarin tahap demi tahap dengan Kabulok yang baru ini ada ke arah sana. Sudah ada perbaikan. Ada perbaikan sedikit demi sedikit dan tetap harus kita nyinyiri, tetap harus kita awasi. Itu tugas kita kan. Mungkin ini masalah sistem perbaikan. Ya, terima kasih Bang Dharma. Ya, terima kasih kita harus Mbak akhiri Wardah. ya. Sampai jumpa Dan lagi. saudara, sekian dialog kali ini. Informasi seputar parlemen akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya setelah jeda pariwara berikut. Oke.